IHSG masih bergerak dalam zona yang korektif, disertai dengan pembentukan base kecilnya, dan kemarin sempat retest terhadap area dynamic resisten di area 90, sehingga ada kemungkinan mungkin melanjutkan daripada candle yang mulai menurun ini, dan mungkin lanjutkan ke area dekat-dekat 6.700-an kembali. Itu ada peluang demikian. Ini akan menjadi menarik kembali apabila nanti ada penembusan pada area 6970 untuk level IHSG-nya ya. Kemudian kita bahas langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham PTPP, Pegas, sama INDF. Untuk saham PTPP sendiri terlihat dengan jelas bahwa adanya rebound terhadap area atau retest ya, kita bisa bilang retest terhadap area dynamic resistennya, disertai dengan candle Marubozu besar yang berwarna merah, dan akan ada tekanan sell. Dengan tren yang cenderung bearish seperti ini, pergerakan di bawah garis merah, adanya peluang untuk mengalami pelemahan, bisa menuju level area support terdekat di level Rp605 ataupun ke area Rp600 untuk kedepannya, tapi perlu diwaspadai terhadap area Rp600 apabila tertembus. Penembusan pada area Rp600 bisa menunjukkan turun ke area support kuat lebih lanjutnya lagi yang kita lihat berada di sekitar area level 500. Ini Rp600, nah ini kecil juga ya, Rp585 seperti itu. Kalau dia melewati daripada area Rp600 yang merupakan area support kuat yang bisa memantulkan dia kemarin sampai ke level Rp740. Lalu kita juga akan bahas saham Pegas dan INDF. Kalau Pegas sama seperti yang sudah-sudah ya, belum ada perubahan daripada yang kita sering sampaikan bahwa pembentukan terhadap area atau penembusan yang kita lihat semenjak terjadi penembusan di 1680 di garis yang ini, memang trennya sudah berubah, yaitu trennya sudah mulai ngarah bearish, dan ini merupakan salah satu tanda continuation untuk pergerakan bearish lebih lanjut. Dengan pembentukan pola dan penembusan pada area trendline bawah, dan kemarin juga penutupan ditutup melemah, seolah-olah dia merupakan retest terhadap area sini, support, ada kemungkinan dia melanjutkan pelemahan, yaitu kita bisa bilang ke 1520. Kemungkinan kalau melanjut lagi, bisa ke area support kuatnya dekat-dekat di area Rp1.500. Ini yang harus diwaspadai, karena kalau nembus ini semakin confirm lagi untuk bergerak turun lebih lanjut. Bisa ke area 1.400-an ya, 1440 misalnya. Itu bicara tentang saham Pegas. Lalu kita juga akan bahas saham INDF. Saham INDF ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi waktu itu ya. Ternyata rebound yang terjadi di sini merupakan konfirmasi untuk penurunan lebih lanjut, tapi ini udah mulai dekat dengan area supportnya ya. Support kuatnya di area 6.250, di mana kalau kita lihat area 6.250 ini merupakan area penahanan yang cukup menarik. Jadi apabila nantinya tetap bertahan di atas area 6.250 dengan ada pemantulan seperti yang terjadi pada candle 29 November 2022, itu merupakan salah satu indikasi menarik adanya peluang dia rebound kembali, mungkin bisa ke area 6.400. Kalau sekarang ini perlu diwaspadai adalah area ini ya, area supportnya di 6.250. Karena ini area penahanan yang kalau ini tertembus, ini confirm dia udah mulai bergerak dalam tren bearishnya secara daily. Lalu kita juga bahas saham ISAT, BBRI, Antam, dan PGEO. Pertanyaan dari Ibu Wisber Lois. Kita mulai dengan saham ISAT terlebih dahulu. Saham ISAT udah kena target Dubai itu, kemudian sekarang lagi buat lagi area baru, nyampe area sell strength-nya. Sebenarnya itu bisa jadikan acuan take profit, tapi kalau di sini ini kayak bakal buat bis dulu deh. Kayak bakal bertahan dulu di sekitar area sini ya. Ini inside bar, inside barnya di area, kalau kita klik di area kotak ini di 6.475 sampai 7.025, ada kemungkinan dia akan membentuk seperti itu dulu sebelum mungkin melanjutkan penguatannya. Nah, apabila nantinya melewati inside bar-nya itu mungkin confirm lagi untuk menguat, mungkin bisa ke level area. Kalau kita lihat di sini ada resisten.
multiple rejection di 7.400 dengan asumsi dia tidak melewati daripada support yang di sini ya, 6.125. Lalu kita bahas BBRI sama Antam ya. BRI dulu. Untuk BBRI sendiri memang masih tertahan di area sini. Area di mana dia kemarin sempat mengalami penguatan sedikit ya, bentuk inside bar kecil sini. Kalaupun dia nantinya melewati area 4.800 itu jadi menarik kembali. Untuk sekarang bisa di watch dulu. Kalau ngelewatin area 4.800, ini ada peluang baru melanjutkan penguatannya. Mungkin ke area dekat-dekat 4.900 rupiah ataupun ke area 4.950 dengan asumsi dia bertahan di dalam tren bullish-nya ya. Kalau kita lihat memang masih bertahan di atas tren line juga, yang kalau kita hubungkan dari sini, ada tren line yang masih menjadi area penahanan tren bullish-nya. Lalu kita bahas saham Antam sama PGO. Kayaknya untuk PGO ini masih baru IPO ya, seingat saya, tapi coba nanti lihat tuh. Saham Antam itu udah ngelewatin trend line-nya, dengan kalau kita lihat penurunannya semenjak nembus area sini, penurunannya dari confirm di sini ya, terus kemudian lagi tertahan untuk kecil-kecil. Kalau candle-nya seperti ini cenderungnya bisa bergerak melemah, ada peluang dia bergerak melemah mungkin melanjutkan ke area support 1940 selama dia bertahan di bawah area resistance ini. Karena ini bisa jadi area penahanan juga di dynamic resistance ini, garis yang crossingnya kuning biru, ataupun di area yang sini. Masih bergerak di bawah sini, peluangnya masih bisa melemah lebih lanjut. Untuk Antam. Lalu bahas PGEO. Bentar, loading. Seingat saya masih belum ada chartnya. Oke, mohon maaf untuk kalau saham yang seperti ini masih baru 3 chart dan support resistannya belum terlihat dengan jelas, itu belum bisa kami jawab pertanyaannya. Mungkin bisa dicoba setelah chartnya sudah jelas, yang misalnya udah 3 atau 6 bulan ke depan secara teknikal. Tapi itu balik lagi ke Bapak Ibu ya untuk keputusan membeli atau menjual terkait dengan saham ini. Karena kalau kita lihat juga mungkin ada alasan fundamental sendiri kenapa melakukan atau melihat saham ini menarik. Seperti itu ya untuk bahas PGO. Kemudian kita bakal jawab pertanyaan dari Bapak Hendra bertanya tentang saham PNLF dan SMGR. Kita mulai dengan PNLF terlebih dahulu. Kalau PNLF ini mulai agak oke ya dari trennya ya. Kalau kita lihat supportnya itu ada di level Rp300.000 untuk support daripada PNLF. Peluangnya ini daripada stokastik yang mengarah ke atas dan peningkatan volume yang terbentuk kemarin, mungkin ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level-level dekat area yang 450 sampai 455, 450 sampai 454. Kemudian kalau resisten kemudian yang selanjutnya ada di level 474 sampai 476 untuk PNLF. Apalagi ini ada lagi bentuk formasi, kemungkinan bisa bentuk pattern triangle. Kemudian kita juga bahas pertanyaan terkait dengan saham SMGR. Kalau lihat SMGR kayak gini, ini nggak seperti ini mengarah ke bawah. Kita terlihat dulu. Sebentar. Ada kemungkinan dia koreksi dulu ya. Kalau level area stokastiknya juga masih ngarah ke bawah. Mungkin bisa ke area terdekatnya di level 7.150 sampai 7.175. Ada kemungkinan dia koreksi dulu ke sana. Secara tren memang semenjak double bottom retest, kemudian ini lagi masih tren bullish, cuman ini perlu diwaspadai area 7.150, 7.175. Menarik kalau misalnya dia ternyata retest lagi kayak yang terjadian di 6 Februari. Tapi kalau belum dilanjutkan dengan pelemahan, waspada terhadap perubahan daripada arah tren jangka pendek. Lalu kita langsung bahas ke pertanyaan dari Ibu Hartati. Bertanya, INDF tadi kita udah bahas ya. Adro, BBCA, BBRI. Ya, oke, itu yang belum dibahas. Adro, BBCA, dan BBRI. Antam sama INDF tadi udah. Kita bahas Adro dulu.
Oke, kalau Adro, lihat jelas, kita gambar dulu. Bentuk lower high berkali-kali, trend bearish. Kemudian kalau kita lihat juga, memang sekarang lagi coba nembus melalui bentuk pola double pattern ataupun pola yang kalau kita sebut double bottom. Itu lagi coba dibentuk, tapi belum terkonfirmasi dengan adanya penembusan neckline. Jadi mungkin bisa nunggu dulu dari penembusan neckline-nya akan terjadi atau enggak di level 2000. Ini 3.040 rupiah. Kelihatannya sih kalau dia masih tahan di 3.040, peluangnya lebih cenderung bergerak melemah. Kalau misalnya belum bisa lewatin ya, bisa bergerak melemah ke sini, ke 2950, ataupun ke area support selanjutnya dekat-dekat area 2.820 rupiah. Secara tren masih bearish, dengan kalau kita lihat memang walaupun di area support yang kuat yang mengurang seperti ini, kemungkinan masih bisa bergerak bearish selama neckline-nya belum tertembus. Itu yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk sama Adro. Kemudian kita bahas BBCA tadi ya, sama BBRI atau BN, saya lupa. BBRI, oke. BBCA setelah kena target pertamanya, waktu itu yang di area sini, langsung ditutup. Sekarang kembali lagi, mulai kelihatannya mau turun. Stokastik juga mengarah ke bawah, mengindikasikan mungkin ada peluang koreksi dari tren bullish yang masih berlangsung. Kalau kita lihat sih masih ada peluang untuk menuju area support di sini ya, di level 8.550 rupiah yang akan dituju daripada BCA, melanjutkan koreksi dari tren bullishnya. Itu peluangnya untuk BBCA sendiri. Kemudian BBRI, apakah senada biasanya perbankan mirip-mirip sih, cuma kita lihat dulu aja. Ini BBRI juga ini masih sama ya, kayak yang kemarin mirip-mirip masih dalam inside bar-nya. Kan kita bilang tadi nunggu dia nyampe ke area 4.800 itu baru menarik lagi. Itu menunjukkan ada indikasi peluang menguat. Kita akan sama-sama tunggu sampai dia terjadinya penembusan itu. Lalu kita juga bahas pertanyaan dari Pak Robertus Manuel ya. Lagi ada tanya tentang Elsa. Hmm, supportnya di sini sih. Elsa itu sekarang tuh lagi coba buat ini sih. Invert, inverted financial itu cuman masih ketahan di trend line ya. Kalau kita lihat ya. Trend line-nya itu kan kelihatan jelas. Kalau trend ini jadi masih jadi penahanan. Dan terlihat sendiri penguatannya mungkin masih akan terbatas ke level sini. 322 apabila dia masih bergerak di atas area support ini ya, support 304 bisa ke 322, itu menjadi menarik kalau dia akhirnya nembus nih area yang di sini atau nyentuh area sini lah ya, kita gambarin 324 misalnya nembus dengan impulsif, itu baru menjadi menarik kembali itu ya, kemungkinan baru ada peluang menguat mungkin bisa ke area resisten yang jadi kemarin kena di 336 gitu ya, yang waktu dulu tempo dulu kena maksudnya. Kemudian kita bahas saham BMRI. Pertanyaan dari Ibu Evelyn. BMRI sebenarnya masih pergerakannya masih di situ-situ aja sih. Kalau kita lihat dari kemarin yang minggu lalu juga sama kan, tahan di sini juga udah berapa hari itu, 5 hari lebih. Kalau kita lihat di supportnya ya, nah ini contohnya sini, kan tadinya ada pembentukan head and shoulder, kemudian di retest, ini retestnya ini sekarang masih dalam tren bullish, jelas ini garis masih ada di atas garis warna merah, supportnya di 9750, sama seperti yang sudah-sudah. Untuk kedepannya mungkin selama dia bertahan di 9750 masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya. Terdekat ini ada resisten di sini yang rejection di 10.500, ataupun di sini mungkin kalau lebih best skenario yang terjadi, guys, kebetulan. Eh, kita ulang lagi untuk BMRI. Kalau best skenario-nya terjadi itu mungkin bisa nyentuh area-area dekat sini ya, di dekat 10.550 ataupun ke area di gap sini yang belum ter
belum tercapai di Rp10.850. Kemudian kita juga bahas pertanyaan berikutnya tentang saham sini. Ya, sini. Kita pasang juga sekalian indikator-indikator tadi. Karena aku pencet jadi terulang. Sebentar ya. Kalau kita lihat daripada saham sini, ini kan stokastiknya juga udah mulai bentuk namanya dead cross pada area overbought ya. Ada peluang mungkin untuk koreksi dulu atau istirahat dulu daripada tren bullish yang masih berlangsung. Kalau kita lihat tren bullish dari mana, yang nggak baca kita lagi belajar naked chart, ini dari tren lainnya, dan ini tren masih bullish. Kemudian di sini ada area penahanan di level Rp2.100. Nah, di level sini kemungkinan dia akan peluang ya, bisa jadi retest dulu sebelum mungkin melanjutkan daripada penguatan yang terjadi. Sekitar area 2.100 itu untuk pertanyaan saham sini ya. Pertanyaan dari Ibu Novianto Pariman. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Lydia, bertanya tentang saham PNBN, Tekim, dan PNBN. Intinya PNBN dan Tekim yang dimaksud. Kalau kita lihat PNBN, hmm, ini kalau dari stokastiknya sih Golden Cross, terus kemudian kemarin ini ada support yang di retest, kemudian ada peluang dia mungkin mengalami penguatan lebih lanjut. Penguatan lebih lanjut yang bisa dicapai bisa ke level area dekat sini ya, di Rp1.550 kemungkinan, ataupun ke area dekat sini apabila basecamp area itu jadi di Rp1.670. Selama dia bergerak di atas area support 1.330-an rupiah. Lalu mungkin kita pasang lagi indikatornya Bali. Kalian Bapak Ibu mungkin lihat cara masangnya. Udah ya. Nah, kemudian kita bahas lagi terkait dengan saham Tekim ya. Kita belum bahas Tekim. Tadi PNBN udah, Tekim. Saham Tekim, kemungkinan sih dari trennya yang kalau kita lihat bergerak udah di bawah garis warna merah ya. Yang dimana tren menunjukkan tren bergerak dalam tren bearishnya, kita mengindikasikan ada peluang dia untuk bergerak melemah lebih lanjut dengan penembusan pada area support yang terjadi di 7150 dan ada retest sebentar, itu ada kemungkinan dia balik lagi ke 6.900 dan akan melanjutkan mungkin pelemahannya setelah menembus 6.900 ke level 6.750 rupiah. Peluangnya seperti itu untuk saham yang tadi. Kemudian ada yang bertanya lagi terkait dengan saham ADMR sama Excel dan Jekon ya. ADMR nih Pak Ibu Novianto, sama ADMR. Oke, kita tunggu terlebih dahulu terhadap loading yang terjadi. Oke, untuk saham ADMR sendiri, kalau kita lihat memang setelah fase konsolidasi yang tertembus ya, kalau kita gambar mungkin dari udah lama ya, kita jelaskan. Ini ada ADMR, konsolidasi kemudian akhirnya dia bentuk base kecil di sini, dan nembus lagi di area sini support. Kalau kita lihat ya, nembus support di sini, kemudian nembus lagi supportnya. Jelas ini bergerak dalam tren bearish. Sekarang udah mulai tren bearish, udah menghilangkan daripada kenaikan bullish yang kemarin. Nah, tempo lalu maksudnya. Kalau kita lihat masih ada cenderung bergerak melemah lebih lanjut. Kita tarik Fibonacci sedikit untuk melihat peluang pelemahannya. Bisa ke area sedekat 1618 yang merupakan area resisten terdahulu yang udah jadi support. Di level Rp1.220 bisa tersentuh kembali. Apalagi udah bergerak di bawah 1272 ini. Biasa mengindikasikan bisa melanjutkan ke area 1618. Itu untuk ADMR. Kemudian lanjut ke pertanyaan Bapak Faisal, Excel, dan Jekon.
Oke, untuk saham Excel sendiri, penguatannya ternyata kemarin ya sempat diperkirakan mungkin ada peluang menguat sampai ke sini kembali, ternyata hanya sampai area level Rp2.400 semenjak kena angka psikologi itu langsung turun balik lagi ke area bahkan Rp2.070 ya untuk sekarang. Penembusan pada area support double top yang terbentuk. Kemudian kalau kita lihat penurunan yang terjadi secara impulsif selama 3 hari ke belakang, itu masih mengindikasikan dia bisa retest terhadap area supportnya di level 2015 sampai Rp2.020. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Dan ini jadi area penahanan yang biasanya orang ada yang area spekulatif, ya, apakah spekulatif dia mungkin rebound, itu mungkin bisa tersentuh dan ada terjadi pemantauan sementara terhadap area tersebut ya, bisa diperhatikan. Kemudian kita bahas Jcon. Untuk saham Jcon sendiri, ini juga sama yang terjadi. Post break, naik, terus kemudian, oh kayak gini kayaknya ini juga perlu naiknya kendala kecil-kecil kalau dilihat daripada yang terbentuk 3 hari ke depan, 3 hari ke belakang ya. Ada kemungkinan dia balik lagi ke level area support di sini 123, sama dia bergerak di bawah area resisten Rp149, kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga bahas terkait dengan saham Cepin, Agi, dan INTP. Pertanyaan dari Ibu Windy. Cepin, ini juga kejadian sama mirip-mirip sama yang terjadi di NDF ya. Dia bergeraknya sudah menembus trend line-nya. Ternyata trend line yang cukup kuat ini tertembus, disertai dengan adanya penembusan kembali pada area support yang terretest sebanyak sekali kemarin. Peluangnya lebih cenderung bergerak melemah lebih lanjut. Ini juga ini masih peluang bisa melemah ke level area 5350 kembali ataupun ke area level 5275. Ini yang dijadikan area support kuat yang bisa diperhatikan, yang bisa dijadikan retest kembali di area tersebut. Ada kemungkinan ya, karena di sini juga udah ketembus trend line-nya. Dengan kalau kita lihat setelah tembus, dia bahkan tertahan di area resisten yang sama, kemudian lanjut turun, dan lebih rendah lagi yang terjadi. Lagi sama INTP. Kalau kita bicara tentang saham AGI, ini masih begini yang terbentuk ya, kalau terlihat jelas yang agak pattern gedenya. Kita gambar dulu. Oke, terlihat jelas ya. Ini patternnya. Ini bentuk pattern falling wedge besar, cuman ini belum menembus area ini. Dia sempat nembus, tapi kemudian ternyata false. Jadi kalau nembus area 2290 baru menjadi menarik kembali dengan memperhatikan area support di sini ya, di level Rp2.000. Kalau nembus 2290 misalnya sampai 23, 2310, itu mungkin jadi salah satu pertanda dia ada peluang untuk mengalami penguatan ke 2420 ataupun ke area di 2530 rupiah. Itu yang bisa diperhatikan ya. Kemudian kita bahas INTP. INTP masih sama seperti yang tadi, sama dia bergerak di atas area supportnya atau di area sini ya, di area Rp10.700, itu masih ada peluang mungkin untuk melanjutkan penguatan ke 11.500 ataupun ke area dekat-dekat sini ya, di area 11.800-an. Dengan tren cenderung masih bergerak dalam tren bullish-nya, dan tapi cukup perhatikan terhadap penahanan area dynamic support-nya mampu atau enggak tetap bertahan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Julius tentang saham BBCA. Tadi kita udah bahas BCA ya. Ada peluang tadi bergerak pelemahannya, mungkin ke area dynamic support itu tadi masih bisa bergerak ke sini, di area sini juga 85. Tadi dengan BCA masih ada peluang koreksi ya, daripada BCA dari tren bullish yang berlangsung. Kemudian kita bahas tadi PNBS kayak belum ya, PNBS sama BBNI. PNBS, oke kayaknya ini belum sih. Untuk PNBS sendiri, ini bakal bentuk box kecil gitu atau base ya, kemungkinan sama beberapa waktu ke depan di level 64 sampai 71 rupiah.
Dan ini juga masih tertahan di area dynamic resistance yang lebih dekat di Rp69, seperti itu. Kemungkinan akan bentuk base kecil dengan tren yang kalau kita lihat ya masih bearish. Lalu ini ada lagi BBNI. Nah, BBNI ini agak lihat sedikit karena kalau kita lihat dia lagi ketahan di area supportnya ya. Dan jadi pertanyaan apakah area support ini bakal jadi area penahanan yang cukup kuat. Nah, kalau dilihat dari sini ada reaksi sebentar, tapi enggak, reaksinya langsung dibalas kembali dengan candle pelemahan. Ada kemungkinan ini bisa tertembus. Jadi waspadai dulu terhadap area 8750, 8825 ini. Karena apabila 8750 ini tertembus, apalagi ya itu bisa lanjut dulu ke area supportnya ya, dekat-dekat sini ini, dekat area 8550. Jadi waspada ada potensi penurunannya karena trennya udah mulai choppy, nggak sama kayak dulu yang benar-benar mulus kenaikannya terjadi di sini garis warna merah sampai hari waktu itu ya 19 Desember ya, pergerakannya cukup menarik. Tapi sekarang mulai agak choppy dari pergerakan marketnya ataupun pergerakan dari si BBNI ini sendiri. Lalu kita bahas saham. Tanya dari Ibu Vanestiadi, BTPS, Asa Arta. Saham BTPS masih sama kayak yang sudah-sudah, kini belum ada perubahan dari pandangan kita ya. Eh, Trennya masih bearish, kemudian waktu sempat ada peluang untuk sampai ke area 2350 ya ini, 2350, dan sekarang ada di area bahkan lebih bawah lagi 2320. Nanti sampaikan bisa sampai ke area sini ya, peluangnya masih di sini bisa ke area 2260 ataupun ke area support yang di bawahnya lagi di 2200. Dengan tren bearish yang cukup awet seperti ini biasanya masih ada peluang untuk menuju area tersebut. Kalau dilihat candle penurunan jauh lebih besar daripada candle kenaikan yang terjadi. Itu sih paling simpel cara melihatnya. Lalu kita lihat ASA sama Arto. Untuk ASA sendiri kelihatannya mulai ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Apabila nantinya melewati inside bar di level 1030 rupiah, ada kemungkinan dia masih bisa melanjutkan penguatan untuk menutup gapnya ya di level 1120 rupiah. Itu mungkin bisa jadi area yang tertuju atau di 1110 di sini yang lebih dekat. Sama dia bergerak di atas area support yang jadi penahanan kemarin di 920. Kelihatannya masih ada peluang untuk menutup gapnya. Gap kecil ya itu. Dan bahas Arto sama Unilever. Untuk Arto sendiri, kalau kita lihat Arto, ini kemarin itu dia sempat gap up, kemudian dia retest lagi area sini 2825, 2830 rupiah area tersebut. Kemungkinan kalau seperti ini daripada candlestick-nya dan pembentukan candle-nya inverted hammer yang terbentuk, ada peluang dia nutup gap turunnya ke 2500. Itu ada peluang ke sana selama dia bergerak di bawah area resisten ya. Resisten itu di sini yang jadi area penahanan yang dimana berapa kali dia di dynamic atau area paketnya ini mengalami pelemahan. Lalu kita juga bahas saham. Ini Arto udah. Unilever dan Akra ya. Pertanyaan dari Bapak Steve Hikmat. Saham Unilever sama kayak yang lalu-lalu. Belum ada kayak perubahan juga. Itu sempat udah kena target 2, kemudian langsung cap down ke bawah. Ini fase distribusinya juga udah konfirmasi. Supportnya tembus dengan cukup impulsif dengan 5 candle pergerakan pelemahan kemarin. Dan kalau bicara tentang support, apakah udah nyampe supportnya? Ini ada support yang nggak gitu kuat di level sini. Jadi mungkin menurut saya ini lebih baik di wait and see dulu. Karena memang peluang pelemahannya masih terbuka. Takutnya nanti kalaupun menguat, misalnya cuma ke area-area dekat sini misalnya di area 4343 ataupun area 43
40 lah area-area sana. Ada peluangnya kalaupun dia untuk valid swing low ya. Dan ini takutnya nanti setelah membentuk itu dia melanjutkan pelemahan lagi seperti yang terjadi trennya pada saham yang tadi sebelumnya ya, kalau nggak salah saham PTPS ya. Kemudian kita bahas Samakra. Samakra ini cukup menarik dan ini udah, kalau tidak salah ingat, udah kena target pertamanya yang di resisten 1420-an. Nah, itu udah kena. Silakan pertimbangkan sebagai area take profit. Apalagi kalau misalnya melewati area ini 1420-an ini ya, 1425 sekarang mungkin. 1425 udah kelewat, itu merupakan satu konfirmasi lanjutan adanya peluang untuk bergerak misalnya sampai 1430, 1435 gitu ya. Peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke 1470 ataupun ke level resisten di 1560 rupiah jauhnya. Bicara tentang support, supportnya itu ada di level support yang bisa dipertimbangkan sebagai area stop loss itu bisa di level 1260, 1270. Ini Akra udah, terus ada tentang saham ASI ya. ASI sama Demas nih ada. ASI dari Bapak Steve, kemudian Demas dari Bapak Peter. Sama ASI, memang kemarin itu sempat dia gap up ya, 6%-an kalau saya tidak salah ingat. Penguatan langsung gap up. Kalau kayak gini, lebih baik tunggu sampai adanya retest. Retest terhadap area mungkin dekat gap-nya ya. Kalau saya lebih baik tunggu gitu, misalnya kayak area 59 ataupun di area 5825, misalnya dia retest ke area tersebut menutup gap-nya terlebih dahulu karena dead cross juga terbentuk, baru itu menjadi menarik kembali ataupun adanya peluang dia mengalami penguatan setelah mengalami penurunan koreksi. Lebih baik tunggu momen kayak gitu sih kalau saya. Karena kalau walaupun tembus neckline di sini, takutnya rawan terhadap penutupan gap-nya bukan breakaway gap yang terbentuk. Datang AC, kemudian kita ngomong Demas. Ada dua orang yang nanya Demas ya. Ibu Teresia juga nanya. Demas, oke. Ini sempat, ini supportnya ya di level 164. Kemudian ini sebenarnya udah nyampe area resistennya ya. Dekat area resisten. Di sini sempat nyentuh 177 bisa jadikan area sell on strength sebenarnya. Kalau untuk area sell on strength yang terlihat menarik lagi di area sini, kalau misalnya masih melanjutkan penguatan di 180, resisten ketiganya itu di sini sih. Ini yang paling kuat ya, lumayan kuat. Ada yang terdekat di 188 rupiah. Itu bicara tentang Demas, sama dia bergerak di atas support ini, peluangnya kelihatan masih ada bergerak menguat. Lalu kita bahas saham NISP di Bapak D5 Untungan. NISP semenjak yang kena yang 800 rupiah ya, sebagai area waktu yang pernah direkomendasikan tuh cuma naik sedikit, kena area strength kedua waktu itu. Naik sedikit 810 kemudian bergerak melemah. Cenderungnya ada peluang bergerak koreksi. Peluang koreksi bisa ke level area sini. Ini kan ada supportnya mulai tertembus nih di 775. Bisa ke 755 atau 760 untuk daripada pergerakannya ya. Ada peluang dia koreksi dulu setelah kena area sini ya. Kalau kita lihat area resistance kuat di sini. Persis ya. Di area resistance kuatnya dia mengalami pelemahan. Ada peluang nyampe ke area 750 rupiah. Terus saham Goto sama Buka. Ya oke. Sama lagi Goto Buka. Oke, tunggu sebentar daripada loadingnya. Oke, kalau kita bicara tentang saham Goto, ternyata mengalami penguatan ya. Penguatan yang terjadi saham Goto ini sama ditahan di atas area support 112. Ada peluang mungkin melanjutkan ke area resisten di 128, 129 di sana. Ada kemungkinan ke area tersebut. Sama bergerak di atas area support 113 rupiah ya. Stokastik juga ngarah ke atas mendukung ada peluang kenaikan tersebut. Terus bicara lagi tentang saham Buka. Oke, untuk saham Buka ini agak beda ya. Dari trennya juga belum bentuk. Tadi ada bentukan namanya higher high. Ini nggak ada bentuk higher high-nya. Bentuknya lower high.
terbentuk, kemudian ini lagi bentuk bentang besar, peluangnya ke area support sini, pelemahannya 250, 254, bisa tersentuh kembali, sama dia bergerak di bawah area resisten. Kalau kita lihat masih di bawah resisten sini juga masih jelek ya, kalau bergerak di bawah 36 itu kurang menarik secara teknikal. Ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut. Trennya juga cenderung lower high terus. Kalau dilihat ya, ini lebih rendah. Ini yang pertama lihat lebih tinggi kan, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, itu yang terjadi. Kemudian kita bahas saham SSIA, Demas, sama PNBN. PNBN tadi udah ya, kita bahas SSIA terlebih dahulu. Mungkin tapi bisa kita cek. Oke, untuk SSIA udah nyampe ke area target pertama ya, seingat saya. Nah, karena nyampe area target pertama yang kemarin pernah direkomendasiin, silakan pertimbangkan sebagai area taking profitnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan, silakan pertimbangkan hal tersebut. Tapi semua baik lagi ke keputusan masing-masing. Kalau support ada di level 378 dan belum ada perubahan kayak dinaikin supportnya yang ideal, ini masih sama di 378. Resistennya bisa sampai ke sini lagi mungkin 480 ataupun ke area resisten terjauhnya lagi di Rp500. Terus bahas Demas sama PNBN lagi. Tadi Demas udah sesuai yang tadi, ya kan? Nyentuh lagi kan? Di area 177-180-nya yang bisa dijadikan area sell strength. Kemudian kalau misalnya nembus lagi di area 180, bisa nyampe ke 188 kemungkinan ya, di area resisten kuat terkuatnya. Kemudian kita bahas PNBN sama PNBN kayak tadi udah deh. Kita lihat dulu ya. Udah, PNBN masih sama kayak yang tadi. Kemungkinannya kalau masih bertahan di 1330 bisa nyampe ke 1670 misalnya. Ini PNBN udah. Kita tadi resisten terdekatnya di 1570 ya kalau yang di sini. Kemudian kita bahas Demas sama Tower, pertanyaan dari Ibu Tania sebagai penutupan dari Tulip Morning Market Call kita. Demas ini udah sesuai yang tadi, Tower langsung ya. Tower. Kalau Tower, jelas ini trennya udah bearish. Jelas sekali. Ini juga masih kemarin penembusan impulsif. Peluangnya bisa melemah ke area Rp1.000 ataupun yang di mana di sini ada banyak rejection, ataupun ke area berikutnya lagi di level Rp940 worst case skenario terdekatnya. Itu bahas tentang saham Demas dan Tower. Oke. Sebentar. Nah, oke ya. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu dan antusiasmenya untuk terus bertanya melalui kolom Q&A. Kami harapkan kehadiran Bapak Ibu ke depannya, dan kami tetap mengadakan ini dari hari Senin sampai Jumat selama hari perdagangan bursa buka, diinfokan dari jam 8.30 sampai jam 9.30 pagi. Dan akhir kata, saya pamit undur diri dan jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan edukasi kami yang lain yang akan kami infokan juga melalui grup Telegram Philips Sekuritas Indonesia.